Bagian 10, Dokter Arya. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar cukup keras, memaksa Niah terbangun dari tidurnya. Matahari pagi menembus jendela kamar yang tertutup dengan gorden putih transparan, membuat mata Niah yang baru saja terbuka terasa ngilu. Diliriknya sahabatnya, Anita yang masih terbalut mukena di buai mimpi. Tampaknya sehabis sholat subuh, Anita tidur kembali. Perlahan Niah beranjak menuju pintu. Walau sedikit ragu karena ia takut jika komplotan Ninis mampu melacak keberadaannya, tapi mengingat hari sudah terang dan keamanan rumah cukup terjaga, Niah memberanikan diri membuka pintu. Jantung Niah tersentak melihat sosok pria berwajah oriental berdiri tepat di depannya. Wajah yang sangat familiar bagi Niah. Tatapan mereka beradu seakan sama-sama bingung dengan keberadaan satu sama lain. Maaf, kok kamu ada di sini? Anita mana? Sebuah pertanyaan memecah kebingungan masing-masing keluar dari mulut pria itu. Anita masih tidur, aku sahabatnya Anita, Dok. Jawab Niah setelah mampu menguasai perasaannya. Oh, saya Arya, kakaknya Anita. Hanya itu yang keluar dari mulut pria itu. Anita terbangun mendengar percakapan Niah dan kakaknya. Ia segera berlari menuju pintu kamar. Kak Arya, kapan kakak pulang? Ucapnya sambil mencium punggung tangan pria itu, diiringi tersenyum bahagia. Sejak semalam, tapi kok saya tidak melihat tamu kamu ini datang? Tanya Arya melirik Niah yang sejak tadi mematung karena tidak menyangka pria itu adalah kakaknya Anita. Oh, mungkin Niah datang sebelum kakak pulang, karena aku juga tak melihat kakak pulang. Jawab Anita sambil mengedipkan matanya pada Niah. Sementara Niah hanya mengangguk mengiyakan perkataan Anita. Oh ya? Mengenai jenazah korban kecelakaan 2 hari lalu, itu urusannya belum beres. Polisi mencurigai saya menyembunyikan saksi. Kamu melibatkanku dalam masalah. Ketus Arya melirik Niah kesal. Anita melirik Niah menyuruhnya untuk bicara. Maaf dok, sebenarnya aku yang minta tolong Anita untuk itu. Karena aku tidak tahu alamat keluarganya. Ucap Niah terbata-bata. Seketika tatapan Arya berubah dingin mengetahui kenyataan itu. Oh, kemana kamu malam itu? Aku mencari-carimu kemana-mana, tapi tak menemukanmu. Suara Arya agak meninggi mengucapkan itu, membuat Niah semakin merasa bersalah. Panjang ceritanya, Kak. Sebentar aku ceritakan semuanya. Sekarang kita sarapan dulu. Ucap Anita sambil menggandeng tangan Niah menuju lantai bawah. Sementara Arya mengekor di belakang dengan perasaan kesal. Usai sarapan, Niah menceritakan semua kejadian yang menimpanya, hingga akhirnya ia berada di rumah itu. Perasaan Arya berubah haru mendengar semua penuturan Niah. Ada rasa kasihan dan sesal karena telah mencurigai Niah. Kalau begitu, kita harus melaporkan semua ini di kantor polisi, agar semuanya menjadi jelas. Tugas Arya cepat. Dari TV ruang tamu terdengar berita pagi yang menghebohkan seisi rumah. Beberapa ART tengah asyik mengobrol tentang berita terhangat yang menghiasi layar kaca pagi itu. Seorang anak pengusaha furnitur tertangkap kamera sedang melakukan adegan yang tidak senonoh dengan pengusaha kayu terbesar Kalimantan. Arya penasaran melihat para ART yang mengobrol dengan asyik sambil berbisik-bisik. Ada apa ini? Kenapa kalian pada ngumpul di sini? Tanya Arya pada Mbak Indah, wanita yang paling semangat mengobrol. Anu mas, itu... Ia menunjuk layar TV LED lebar yang terpajang di dinding ruang tamu. Anita dan Niah mendekat melihat Arya mengobrol dengan para ART. Tak disangka para ART itu terbelalak kaget melihat Niah. Mereka menutup mulut dengan tangannya seakan melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Melihat tingkah mereka, Niah merasa bingung. Arya dan Anita menatapnya dengan rasa iba. Sementara Niah belum menyadari apa yang terjadi.
Anita segera menyeret Nia ke kamar. Takut Nia menyadari apa yang terjadi. Nia pasti sangat malu. "Nia, kamu yang kuat ya," ucap Anita pelan. Tangannya menggenggam erat jemari Nia. Ia tak mampu menahan air matanya menyaksikan kemalangan sahabatnya itu. "Ada apa sih, Nit?" tanya Nia bingung melihat tingkah Anita yang aneh. "Nia, videomu sudah tersebar di mana-mana." Jantung Nia seperti terjatuh ke dasar perutnya mendengar kenyataan itu. Bersamaan itu tangis mereka berdua pecah. Anita memeluk sahabatnya itu berusaha untuk menguatkannya, sedang Nia menangis sesungguhkan. Hatinya perih. Ia merasa kebahagiaan memang sepertinya enggan mendekatinya. Baru saja ia selamat dari neraka yang Ninis ciptakan untuknya. Sekarang Ninis kembali membuat neraka baru untuknya dengan siksaan yang jauh lebih menyakitkan. Perasaan Nia terguncang, pandangannya mengabur, kepalanya pusing dan kemudian tak sadarkan diri. Anita panik melihat keadaan Nia. Ia berteriak-teriak memanggil-manggil kakaknya. Mendengar teriakan adiknya, Arya segera berlari ke kamar di mana asal suara. Tubuh Nia dibanjiri keringat. Ia lemas tak berdaya. Arya berusaha menyadarkannya dengan menyuruh Anita menggosok hidung dan perutnya dengan minyak kayu putih. Keadaan Nia sangat memprihatinkan. Tak sanggup Anita membayangkan hancurnya perasaan sahabatnya itu. Terlebih lagi, perasaan orang tua Nia. Bagaimana mereka menghadapi kenyataan pahit itu? Bersambung.